Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, jadi kali ini aku akan ngebahas tentang susu soya untuk anak autis dan hiperaktif. Karena banyak banget yang curcol ke aku tentang susu soya ini penting gak sih? Apakah anak autis ini harus ganti susunya dengan susu soya? Anak hiperaktif apa nggak boleh minum susu protein sapi? Nah kali ini aku akan ngebahas video ini. Tapi sebelum dimulai video ini, jangan lupa pencet tombol merah subscribe. Karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum dimulai, aku jelaskan kali ini bahwa aku bukan nakes, aku bukan dokter, aku bukan terapi, aku hanya ibu dari anak berkebutuhan khusus. Dan aku share video-video di channel YouTube aku ini berkaitan dengan anak ABK, anak autis, anak hiperaktif, anak ADHD, anak terlambat bicara. Itu sesuai dengan pengalaman aku pribadi dan telah aku alami sendiri. Terus aku riset-riset kecil, terus aku share gitu. Semoga membantu ya. Jadi kali ini aku bikin videonya masih pakai, aduh maaf muncrat. Jadi aku pakai videonya bikin video ini kali ini tuh masih pakai seragam kerja. Ini kebetulan lagi mau berangkat kerja dan masih kepagian banget. Jadi aku mutusin sambil nunggu temen bikin video ini. Nah kali ini akan aku bahas itu tentang susu soya untuk anak autis dan hiperaktif, anak ADHD, anak terlambat bicara. Karena banyak banget orang tua yang masih bingung, orang tua yang masih galau. Ini sebenarnya anakku ini apakah harus ganti dengan susu soya atau tidak? Nah, sebenarnya Mam, itu balik lagi ke kondisi anak. Apakah anak itu harus perlu ganti soya atau enggak? Terus juga harus dikonsultasikan ke dokter anak kita. Apakah anak kita perlu diganti susu soya atau enggak? Karena memang tidak semua anak itu baik anak itu anak autis, anak ADHD, anak hiperaktif, anak terlambat bicara itu harus diganti susunya dengan susu soya. Itu enggak selalu gitu, karena kebutuhan anak itu beda-beda. Jadi jangan terpaku gitu sama kata-kata bahwa kalau anak autis harus minum susu soya, anak hiperaktif susunya harus diganti susu soya gitu. Itu enggak seperti itu kalau menurut pengalaman aku. Jadi pengalaman aku terdahulu itu waktu umur 2 tahun dibawa ke dokter, itu divonis ADHD hiperaktif. Itulah yang menyebabkan dia menjadi terlambat bicara. Akhirnya saat itu sih si dokter sama sekali tidak menyarankan anakku untuk ganti susunya ke susu soya atau melakukan beberapa diet. Itu dokternya nggak menganjurkan, dokter anakku. Hanya waktu itu dianjurkan untuk rutin terapi. Itulah yang dianjurkan, sama gadget dibatasin. Dokter waktu itu bilangnya seperti itu. Tapi ternyata pada saat aku terapi, nah ini terapisnya itu ngasih tahu untuk anakku supaya diet. Oke, jadi anakku tuh diet. Akhirnya tuh memang bener-bener diet yang luar biasa banget deh dietnya. Susunya langsung diganti soya, karena kan waktu itu anakku itu didiagnosnya hiperaktif ADHD. Jadi memang luar biasa banget gitu pergerakannya. Jadi susunya diganti susu soya. Selanjutnya nggak boleh makan yang mengandung gelatin, tepung terigu gitu, dia nggak boleh. Bukan gelatin ya, gluten. Jadi nggak boleh makan yang mengandung gluten. Terus habis itu yang mengandung protein sapi, terus yang mengandung gula tinggi, itu benar-benar di stop. Jadi memang benar-benar diet. Ada hasilnya nggak? Mungkin ada gitu. Jadi tapi menurut aku hasil dari diet itu tidak serta-merta membuat anakku langsung jadi tenang gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Ada mungkin sedikit, tapi tidak terlalu perubahannya nggak terlalu signifikan antara diet atau enggak. Itu terus aku jalani diet selama 2 tahun
tahun. Sampai akhirnya aku bawa ke Jakarta, konsul dengan dokternya, dokter Rima waktu itu di klinik rehabilitasi medis Kirana di Serpong. Nah, dokter Kirana ini termasuk dengan dokter yang gak pro atau tidak terlalu tidak terlalu menyarankan anak-anak untuk diet, karena menurut dokter Rima, anak di usia di usia pertumbuhan, apalagi di golden age, itu membutuhkan nutrisi yang banyak gitu. Jadi butuh nutrisi untuk perkembangan tubuhnya, perkembangan otaknya. Jadi tidak disarankan waktu itu untuk diet, karena memang dokter Rima juga nggak menganut diet untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dokter Rima waktu itu saranin, karena waktu itu saya mau melakukan beberapa tes untuk, kan ada semacam tes gitu untuk mengetahui anak kita ini alergi nggak sih sama sesuatu makanan yang menyebabkan anakku nanti menjadi hiperaktif gitu. Terus dokter Rima waktu itu bilang, emang anaknya mam sendiri itu gimana kalau misalnya nggak diet? Apakah kalau misalnya nggak diet itu anaknya terus menjadi luar biasa aktifnya, atau menjadi sering tantrum, atau ada alergi, gatel, batuk, badannya jadi demam, sesak napas, gatel-gatel, dan yang lain sebagainya. Terus aku bilang nggak ada sih dok. Nah kalau gitu diperhatiin aja, coba diperhatiin waktu pas diet sama enggak itu perbedaannya apa gitu. Kalau misalnya memang nggak ada perbedaan, ya berarti nggak diet nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan ketika anakku nggak diet, terus L-nya jadi sulit terkendali, ya nggak bisa berarti memang harus diet. Tapi kalau misalnya memang diet atau enggak kondisinya L masih sama aja, ya berarti nggak perlu diet, nggak apa-apa gitu. Karena waktu itu dijelasin penyebab anak hiperaktif itu tuh apa, dan salah satunya hormon. Aku sudah pernah bikin videonya tentang apa itu ADHD. Di situ aku jelasin ADHD hiperaktif itu seperti apa. Klik videonya di atas. Jadi di situ tuh secara garis besarnya aja, kalau misalnya salah satu hormon di tubuh anak itu ada yang nggak seimbang, jadi itulah yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Jadi nggak serta-merta jadi dari makanan, jadi makan ini terus anaknya jadi wah hiperaktif gitu, nggak bisa terkendali, nggak seperti itu. Tapi memang ada kondisi di mana anak-anak kita itu kalau makan sesuatu itu tantrum. Nah itu tidak terjadi pada semua anak, tapi bisa saja terjadi pada anak mam. Jadi lebih baik diperhatiin. Jadi saran aku begini, ketika anak mam disarankan untuk diet, atau mam ingin mendietkan anak mam dengan mengganti susu formula yang tadinya protein sapi ke susu formula yang soya, sebaiknya diperhatikan dulu, bener nggak sih kalau anakku ini menjadi super aktif, menjadi hiperaktif, menjadi sering tantrum gara-gara minum susu protein sapi. Nah caranya mam coba dulu, sebelumnya kan minum susu protein sapi nih. Nah itu kita lihat gimana sih reaksinya pada tubuh anak kita. Apakah anak kita menjadi sering tantrum, sering ngamuk-ngamuk, terus apakah anak kita gatel-gatel badannya, suka sesak napas, terus habis itu panas tinggi dan lain sebagainya. Itu ya ciri-ciri yang termasuk ciri-ciri kayak kayak anak alergi gitu. Nah itu terjadi nggak sama anak kita? Terus kalau misalnya itu nggak terjadi, berarti ada kemungkinan anak kita memang itu nggak apa-apa minum susu formula. Tapi kalau misalnya susu formula yang protein sapi maksudnya, tapi kalau misalnya ketika minum susu formula anak kita menjadi tantrum, susah dikendaliin, suka ngamuk-ngamuk, atau suka batuk-batuk, gatel, alergi, demam, terus mencret dan lain sebagainya, berarti memang anak kita harus ganti ke susu soya. Nah setelah ganti ke susu soya pun mam perhatiin ada perubahan signifikan enggak. Misalnya anaknya yang tadinya tantrum banget, nggak bisa dikendaliin, jumpalitan kesana kesini, lari-lari, nggak sudah gampang ngamuk, nggak bisa nggak bisa tenang. Nah begitu minum susu soya gimana? Apakah menjadi lebih tenang? Apakah menjadi nggak agresif? Apakah menjadi
uh, lebih kalem gitu. Kalau misalnya memang terjadi perbedaan yang signifikan seperti itu ya ganti susunya dengan susu soya gitu. Dan mam juga nggak usah khawatir karena banyak beberapa orang tua yang berpikir kalau misalnya susu soya itu kandungan nutrisinya itu tidak lebih baik dari susu formula yang protein sapi. Ini salah sih mam, karena memang sama-sama susu formula ya biasanya sih kandungannya itu nggak jauh beda, cuman kandungan proteinnya saja yang beda antara protein sapi dan protein sapi, protein hewani, dan diganti dengan soya kedelai yang yang nabati. Jadi sebenarnya mam, baik nabati baik hewani itu sama-sama proteinnya itu tuh bagus, punya kelebihan masing-masing. Kalau misalnya susu soya sendiri itu karena dia dari nabati itu lebih gampang diserap, dicerna oleh tubuh gitu. Jadi maksudnya tuh nggak mengendap terlalu lama di lambung, jadinya akan bagus di pencernaan anak mam karena itu soya nabati gitu, jadi lebih gampang. Kalau misalnya susu protein hewani, susu protein sapi tetap bisa terserap, cuman mungkin prosesnya agak lebih lama. Kalau kandungan nutrisinya yang vitamin lah, DHA ini segala macam mah bisa baca kandungannya itu dibandingkan sendiri itu di kotak susunya itu apa aja yang terkandung gitu. Dan sekarang tuh susu soya itu macam-macam dan rasanya tuh beda-beda, ada yang rasa madu, rasa vanila, rasa coklat pun ada gitu. Jadi nggak usah khawatir anak kita bakalan nggak suka, cuman mungkin memang rasanya itu tidak semanis tidak semanis susu protein sapi gitu, karena kan beda gitu. Tapi tetap anak-anak sih biasanya tetap suka gitu. Dan susu soya tuh sekarang macam-macamnya itu udah banyak banget. Kalau dulu L itu konsumsi susu soyanya yang SGM sengaja, jadi mam jangan underestimate ya. Nah, sebelum memutuskan untuk ganti susu sapi ke susu soya, itu mam juga harus perhatikan mau dikasih susu apa. Jangan, kalau misalnya aku bilang sih jangan jumawa, jangan gegayaan gitu, karena kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus, autis, ADHD itu kebutuhannya tuh banyak, belum lagi biaya terapinya, biaya konsul ke dokternya, terus biaya sekolahnya, karena kan sekolahnya kita cari ya inklusi, belum yang susu, diapers, dan yang lain-lain. Jangan karena gengsi terus kita mau ngasih, kita sih memang maunya yang terbaik buat anak, tapi kalau misalnya kandungan yang ada di dalam susu yang mahal dengan yang terjangkau itu isi kandungannya itu sebenarnya mirip-mirip, ya nggak apa-apa, beli aja yang terjangkau, karena itu akan kita pakai selama bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama gitu. Jangan karena nanti aku dikasih susu yang harganya sangat terjangkau ini nanti anakku nggak pinter, enggak, jangan gitu. Jadi beli susu soyanya milih yang mahal, padahal kandungannya sebenarnya sama aja. Jadi kalau aku dulu sih, karena aku mikirinnya jangka panjang, ini harus diminum sama anakku selama bertahun-tahun, aku coba dulu ke harganya yang terjangkau. Waktu itu aku coba langsung SGM dan ternyata alhamdulillah si L itu doyan, akhirnya aku kasih SGM. Nah, baru nanti kalau misalnya ternyata aku coba susu SGM ini anakku nggak suka, baru aku coba ke susu soya yang lain gitu. Dan ternyata setelah aku cek kandungannya itu ternyata ya memang nggak jauh beda kok, sama aja. Dan memang untuk nutrisinya sendiri ya 11-12 juga sama apa yang ada di protein sapi, susu formula di protein sapi dengan protein susu soya itu 11-12 juga, mirip-mirip juga kandungannya. Jadi mam nggak perlu khawatir. Jadi mam, intinya begini, jangan galau, jangan ditelan bulat-bulat apa saja yang disarankan untuk kita. Misalnya anaknya harus diet, anaknya harus stop susu ini, susu itu, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tapi kita telaah dulu, kita pelajari apakah benar anak kita itu butuh
untuk diet, butuh untuk diganti asupan-asupan nutrisinya, dan dipastikan kalau diganti, kalau diet itu nutrisinya itu tetap terpenuhi dari makanan yang lain. Oke, jadi harus dipastikan seperti itu. Konsulkan dulu ke dokternya, terus konsulkan dulu ke terapisnya gitu. Terus cari-cari referensi yang lain gitu. Boleh konsul juga ke aku kalau misalnya Mam ragu. Itu bisa cek IG aku @ratihealthy. Nah, di situ ada nomor WA aku, Mam bisa langsung konsul ke aku. Oke, kalau misalnya Mam ragu. Nah, kalau misalnya Mam masih ragu, aduh aku tuh nggak yakin loh, ini nutrisi yang didapat sama tubuh anakku ini udah pas atau belum, udah cukup atau belum, Mam bisa konsumsi Kids Tree dan Clover Honey atau Honeybee Pollen dan Clover Honey. Nah, itu kandungan nutrisinya itu nomor 2 terbaik di dunia setelah ASI. Nah, kita kasih susu formula ke anak kita karena kita udah nggak kasih ASI ke anak kita. Jadi pastikan multivitamin dan asupan yang diterima oleh anak kita itu memang terbaik dan mendekati ASI. Nah, kandungan yang terdapat di Kids Tree, Clover Honey, dan Honeybee Pollen itu kandungan nutrisinya itu nomor 2 terbaik di dunia setelah ASI. Jadi aku saranin banget untuk para orang tua yang ngasih anaknya susu formula harus banget konsumsi Kids Tree, Clover Honey, atau Honeybee Pollen. Mam bisa klik testimoninya itu tentang Kids Tree dan Clover Honey di atas, dan juga review Kids Tree, Clover Honey juga di atas. Mam bisa cek, Mam bisa compare. Oke, sekian video dari aku. Semoga membantu untuk para orang tua yang masih galau antara nutrisi protein sapi dan susu soya. Ingat, harus dikonsultasikan ya. Jangan lupa pencet tombol merah subscribe. Karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Sarangheong.